Video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa atau tindakan dalam bacaan, yang kedua, tangga nada, dan yang ketiga adalah siklus air. Hari itu Siti dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-teman. Pelajarilah lagu Air Terjun hingga kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Kemudian nyanyikan bersama teman-temanmu. Jika perlu, gunakan alat musik yang ada di sekitarmu untuk mengiringi. Perhatikan keselarasan suara dan musik jika kalian menggunakan alat musik. Lagu yang kamu pelajari bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari, dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Ya, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Buatlah kelompok beranggotakan 4-5 siswa. Bersama kelompokmu perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ceritakan gambar di atas. Ya, gambar di atas menunjukkan siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Yang kedua, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Coba jelaskan. Ya, ada 3. Yang pertama, proses penguapan atau evaporasi, kemudian proses presipitasi atau pengendapan, dan yang terakhir proses kondensasi atau pengembunan. Kamu telah melakukan pengamatan dan menceritakan gambar. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang kamu amati itu disebut siklus air. Bacalah bacaan berikut untuk menambah pengetahuanmu. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur. Air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya,
air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Kamu telah membaca teks siklus air. Bersama kelompokmu, gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Presentasikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Ya, berikut ini adalah contoh bagan sederhana karya sendiri untuk menjelaskan siklus air. Ya, air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Bacalah cerita tentang air berikut. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang terletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu, pulanglah, kalian dalam bahaya." Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi, semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" "Ya, ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai.
Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Barry beruang dari tadi berteriak terus, katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap Barry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Bahaya sekali, seru tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Barry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Barry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Barry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Barry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Barry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Barry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu, semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan, jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Jelaskan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang dengan bahasamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku, perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskan dalam kotak berikut, lalu bacalah di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang. Yang pertama, suatu hari Barry beruang melihat air berkurang dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Yang kedua, ketika ada seekor semut yang akan mengambil air Barry menegur semut tersebut. Yang ketiga, namun sang semut tidak mempedulikannya. Yang keempat, Barry beruang marah dan mencari sang semut, namun tidak ketemu. Akhirnya ia kembali ke sarangnya. Yang kelima, semut-semut yang haus segera menuju mata air. Salah satu semut melihat Guci di tepi jalan dan mengira semut hitam mendapat masalah. Yang keenam, seekor kelinci mencoba memperingatkan semut namun tidak dihiraukannya. Yang ketujuh, semut-semut itu malah menuju ke sarang beruang. Yang kedelapan, seekor tikus memberitahu semut bahwa Barry beruang sedang marah-marah. Yang kesembilan, semut-semut tersebut terus berbaris menuju sarang beruang. Yang kesepuluh, semut-semut dibantu tikus menggali lubang di bawah sarang beruang. Yang kesebelas, suatu malam ketika beruang menghentakkan kaki ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Yang ke-12, beruang jatuh ke lubang yang digali semut. Yang ke-13, semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah. Kemudian, tugas untuk anak-anak adalah menuliskan kembali urutan cerita semut dan beruang tadi. Ditulis urutan-urutan peristiwanya, ya. Kemudian ditulis di kertas lampiran dan dikumpulkan. Selanjutnya, untuk
latihan soal di pembelajaran 2, evaluasi pembelajaran 2 dikerjakan untuk latihan di rumah. Jadi yang dikumpulkan yaitu yang menulis kembali urutan peristiwa, cerita, semut, dan beruang. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.